Sobat DAB, ketemu lagi bareng kita di podcast. Kali ini kita akan membahas tentang optik. Apa sih? Banyak yang bertanya-tanya ya. Banyak banget. Dan itu masih simpang siur banget. Apa sih optik? Retraksi optisi. Dulu refraksi optisi, sekarang ganti lagi katanya. Optisi aja. Optometri. Optometri. Selalu identik dengan katanya tukang kacamata, dagang kacamata. Iya. Katanya kenapa dagang kacamata mesti kuliah gitu. Ya buka-buka aja. Iya, buka aja. Ada apa sih sebenarnya? Cengdem. Apa itu? Goceng adem. Ceng lu. Apa? Goceng tilu. Goceng tilu. Nah, kita hadirkan salah satu ekspornya di bidangnya Kaprodi dari D3 Optometri kalau sekarang. Kalau saya dulu sering menginikannya adalah perawat mata, ternyata salah juga. Dan kita pikir sama kayak perawat-perawat lainnya, tapi kejurusannya lebih ke mata, ternyata bukan. Bukan juga katanya. Nih, kita hadirkan sekarang Pak Arif Wicaksono. Mangga silakan Pak. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Mbak Bunia. Kata Pak Yusuf sekarang harus manggil Bunia. Karena sekarang udah jadi dosen. Atas waktunya. Ingin dari penjelasan sih dulu deh. Kayak gimana sih optometri atau RO itu Pak? Oke. Kenapa namanya bisa ganti sih Pak? Memang untuk profesi optometri itu memang jelas. Jadi refraksi optisi itu adalah dulunya cikal bakal refraksi optisi nih. Kenapa dulu ada refraksi optisi? Dulu sesuai kebutuhan bahwa refraksi optisi itu diciptakan untuk kebutuhan optikal. Makanya namanya refraksi optisi. Kalau dikenal di dunia internasional ada 3 profesi di bidang kesehatan mata. Satu oftalmologis, itu yang dikenal dengan dokter spesialis mata. Okay. Kemudian ada optometris. Optometris itu dokter mata, tetapi dia hanya menangani pemeriksaan anterior dan tidak boleh melakukan surgery. Okay. Surgery itu operasi dan tidak boleh memberikan obat. Hanya pemeriksaan aja. Okay. Kemudian ada lagi optician. Nah, optician ini yang menangani untuk pembuatan kacamata dan lensa kontak. Dan optician ini yang kita nih yang saat ini dikenal di Indonesia refraksi optisi. Refraksi optisi. Sekarang tuntutan keilmuan ya, tuntutan kebutuhan dan di masyarakat seperti FKTP dan sebagainya itu tuntutannya sangat besar di optometris. sehingga namanya menjadi berubah menjadi optometris sesuai kebutuhan. Jadi RO-nya udah nggak ada lagi. Berarti namanya untuk kebutuhan di optik mungkin optician nantinya. Optician. Nah Pak, kalau kita tahu ya banyak banget orang-orang yang membuka tempat kacamata lah. Ya. Apakah buka tempat kacamata harus kuliah dulu atau semua orang boleh sih? Kalau memang boleh ngapain ya harus kuliah? Kalau untuk buka toko kacamata semua boleh asal punya modal. Kalau buka toko kacamata. Tetapi kita harus tahu bahwa untuk membuat sebuah kacamata harus dilakukan pemeriksaan yang benar. Nah, itu pemeriksaan itu harus ada orang yang kompeten di situ. Okay. Siapa yang kompeten di situ? Itulah refraksi optisi atau optometris. Yang kuliah refraksi. Iya. Seperti itu. Jadi kalau buka optik siapa aja boleh asal punya uang, punya modal. Tapi ada aturan mengikat nggak sih? Misalnya kayak orang yang buka optik ataupun walaupun ada orang yang punya uang dan itu harus punya satu gitu misalnya. Ya. Kayak untuk perizinan optikal itu wajib ada satu penanggung jawab. Seperti apoteker nih. Untuk apotek satu ada penanggung jawab. Bahkan sekarang ada apoteker pendamping. Okay. Nah, kalau optometri sama. Atau optik harus ada satu penanggung jawab yaitu seorang refractions optician atau sekarang dikenal menjadi optometri. Sebenarnya kalau saya coba nih ingin bahasa yang lebih sederhana lagi ya. Kalau kita perawat kita udah ngerti lah perawat gigi gitu kan, terus perawat ya ada anestesi segala macam ada lah gitu ngerti. Kalau bahasa yang umum bisa mungkin teman-teman yang sobat-sobat DAB yang masih bingung nih gue kemana nih, peluangnya besar tapi asing nih apa gitu kan. Banyak banget yang nggak paham gitu. Apa nih optometri itu ya? Optometri ya. Kalau dikatakan optometri, emang itu bahasanya optometri. Bahasa. Artinya emang di situ ada optometri. Optometri apakah sama dengan perawat mata? Beda. Beda karena dia hanya cenderung ke pemeriksaan dan penanganan kelainan pada organ mata. Kalau perawat mata. Bukan, kalau optometri. Pemeriksaan di bagian refraksi untuk mata. Jadi memang istilahnya optometri. Kalau Bapak Ibu searching refraksi optisi mungkin nggak akan ketemu. Tapi sekarang kalau searchingnya optometri atau optician itu pasti ada. Optometri, optician sama ophthalmologist. Itu ada
kompetensinya masing-masing udah ada. Oh, berarti tugasnya itu sebenarnya cuma memeriksa kelainan pada mata, Yep. terus menciptakan kacamata untuk menentukan laminasi. Jadi alat bantu penglihatan ya sebetulnya. Ya, kalau bantu penglihatannya di situ. Dan itu berarti memang menjadi ranahnya kerjaannya optometri ya? Betul, Oke. betul. Oh, berarti memang nggak bisa orang buka optik kalau tidak ada kalau tidak ada salah satu penanggung jawab optometrinya. Betul. Karena itu udah diatur dalam Permenkes untuk syarat pendirian optik itu harus ada satu penanggung jawab. Udah ada aturan. Yang benar-benar memang berijazah. Ya, berijazah dan mempunyai STR. Nah, Pak, kalau mau nanya tentang perpanjangan karir nih, kan orang-orang kuliah, Peluang karirnya. ya peluang karirnya, kuliahnya D3. Nah, udah bisa buka optik. Nah, terus kalau misalnya mereka mau lanjut sekolah gitu, itu bisa ke jurusan apa sih gitu? Kan yang saya tahu belum ada tuh untuk sekarang. Oke, terima kasih. Untuk jenjang karir nih, RO atau optometris. Mau kemana sih optometris nanti setelah lulus? Pertama, sekarang kesempatan kerja untuk optometris sudah sangat besar. Kenapa? Karena di tingkat pelayanan tingkat pertama itu sekarang harus ada optometri. Ya. Ya tiap puskesmas Tiap itu wajib satu ada optometri. Harus ada optometris. Itu ada aturan baru. Oke. Tapi tinggal judulnya Nah, aja. karena juga sekarang di Indonesia hanya ada 12 institusi Dan hanya tiga tiga yang terakreditasi B. Salah Dan itu satunya satunya Stikestem Nusantara. DHB. Aduh. Nah, stand berkarir di situ di mana lagi nih peluangnya, Pak? Wah, untuk lapangan kerja untuk optometris banyak. Di samping di tadi FKTP, kemudian di klinik mata, di dokter spesialis mata yang praktek di rumah sakit, Bisa buka optik sebagai sendiri. PNS, dan satu bisa buat wira Optik. swasta. Wira swasta. Nah, kalau untuk jenjang karir pendidikan, Kayak Pak? pendidikannya Jenjang tadi. karir pendidikan alhamdulillah di Indonesia baru ada satu untuk D4 D4 di? optometris di Jakarta. Oh, di Jakarta. Insya Allah kita nyusul ya dari rumah sakit. Amin. Semoga secepatnya. Kayaknya Amin. DHB mah fokus bidan aja. Karena D3 ketua kita, S1 karena ketua profesi. kita adalah seorang bidan. Jadi Tapi enggak, kalau kita bicara pasar sekarang Ya. kebutuhannya luar biasa Luar adalah biasa. sekarang kan RO. kacamata udah jadi fashion juga, Pak. Iya. Ya betul. Itu bahaya nggak sih pakai kacamata yang memang fashionable gitu? Saya misalnya nih, Tapi nggak ada minus, nggak ada apa gitu. pakai aja itu bahaya nggak? Untuk beberapa kacamata, terutama kacamata pelindung, misalnya UV, kita harus bisa memilih benar-benar lensanya benar-benar ada UV proteksinya. Tidak hanya lensa yang berwarna hitam. Oh, apa ya itu Karena yang lagi lensa- hits itu? Apa namanya? Fotokronik. Fotokromik. Fotokromik mah itu Fotokromik beda deh. beda. Itu lensa yang berubah warna kalau kena sinar UV. Ya, Iya. pasti dia bagus karena dia menyerap sinar UV. Oke. Kalau kacamata hitam nih, kita harus bisa memilih yang baik. Kenapa? Karena dengan kacamata hitam kalau dia tidak ada proteksi UV, justru mata itu akan pupilnya melebar dan sinar UV-nya malah masuk. Oh, justru Justru bahaya. bahaya. Oh, jadi tips untuk memilih, ya kan aku tuh orang yang suka pakai, ya salah satu Ganti-ganti orang yang kacamata. suka pakai kacamata hitam. Oke. Nah, itu bahan yang paling bagus, Pak. Bahan paling bagus banyak dari bahan plastik ya, dari itu. Dan cara ngetesnya pun mudah sebenarnya untuk tahu dia ada UV-nya atau enggak itu mudah. Artinya Senter. kalau Bapak ya center pakai lampu UV, terus kemudian di bawah kacamatanya dikasih kertas putih yang ada stabilo. Stabilo yang kena UV bisa nyala. Nah, itu ditaruh aja. Kalau dia di Nyala? sinar di atasnya nyala berarti dia nggak ada UV-nya. Oh. Tapi kan harus ada senter yang ada. Senternya apa? Biasanya di toko ada. Oh. Oh, ada jadi alat pokoknya bilang peraganya. aja ke Ya. optik, kalau optiknya udah bagus bilang aja saya mau nyari kacamata hitam yang Ada UV-nya. ada Biasanya UV-nya. tertulis di situnya. Oke. Kalau S2-nya sendiri, S1 S2-nya di Indonesia belum ada berarti. S1 terapan ada, S2 belum. Belum ada. Tapi bisa ngambil jurusan yang lain, gak usah linear ya. Kalau linearitas harus ke optometris, tapi bisa. Biasanya beberapa teman saya tuh ngelanjutinnya ke SKM. Oh, oke, karena memang Kesehatan untuk masyarakat menyiasati ya. itu ya, kebutuhan kita mendesak. Kebutuhan. Oke. Sementara belum terakomodir. Karena untuk menciptakan optometri batuk baru kan minimal harus punya. Ini lagi kembali ke tenis, suka lihat yang di jalan ya? Cocok, enak ini lebih ini. Itu bahaya nggak sih? Oke, ketepatan pemeriksaan. Jadi kacamata ukuran itu kemarin kita bahas bahwa kalau pemeriksaannya nggak tepat itu bisa menyebabkan, apalagi untuk anak-anak, bisa menyebabkan fiksasi esentrik. Apa itu fiksasi esentrik? Kita bisa lihat anak-anak kadang melihat itu dia nyaman dalam posisi kepala yang miring dan sebagainya. Ketika tidak tepat pemeriksaannya, itu bahayanya di situ. Belum lagi hal yang lain.
bahan lensanya dan sebagainya. Jadi benar-benar perlu dilakukan oleh seorang yang benar-benar tahu. Yang dan profesional. Jadi belajar. tidak, ya. Jadi Oh, tidak kacamata hanya di terus- bawahin gini Pak, suka bapak-bapak gitu. Itu bahaya. Jadi dalam pembelajaran secara teknis nih ya, kalau sebuah lensa itu ada pergeseran, lensa itu ada titik fokusnya nih. Kalau titik fokusnya tidak tepat pada pupil, Jadi kan ikut saya ya. kelihatan, jadi suka itu gitu bisa ya? menimbulkan efek prisma. Apa itu efek prisma? Apa tuh Pak? Efek prisma itu menyebabkan terjadinya pergeseran benda yang kita lihat. Otomatis mata juga akan ikut bergerak ke arah pergeseran benda tersebut. Nah, itulah yang kadang-kadang kita nggak tahu. Orang nggak tahu. Dan dampak itu bisa ketika lama dia menggunakan kacamata seperti itu, kadang-kadang bisa menciptakan orang yang normal menjadi heteroporia. Heteropori apa apa itu? lagi? Ini bahasa alien semua. Istilahnya seperti juling tapi yang tidak terlihat. Oh. Kadang-kadang matanya jadi pegel dan sebagainya, ya itu. Oke. Itu karena prosesnya atau pemeriksaannya yang nggak benar. Nah Pak, simpel kan biasanya orang-orang bilang kalau minus harus pakai kacamata, kalau enggak nanti kalau nanti matanya makin minus. Itu mitos atau fakta sih? Itu bukan mitos tapi fakta. Kenapa? Ketika kita tidak memakai kacamata, otomatis fungsi mata akan menjadi Lebih berat. kurang maksimal, lebih berat. Dan ada yang dikatakan, wah nanti istilah asing lagi saya sebut. Jadi mata itu berusaha untuk memfokuskan sesuatu tapi nggak bisa. Ya, jadi dia akan memicingkan matanya, di mana memicingkan matanya akan menyebabkan adanya bentuk bola mata yang kalau memicingkan bentuk bola mata menjadi Mengkerut. memanjang. Oh, memanjang. Manjang justru dia. Jadi semakin cembung kan depannya jadi kedorong. Soalnya Nah, biasa ini- saya kalau misalnya lepas kacamata gitu terus lihat orang pasti gini. ya, betul. Oh. Itu refleks. Jadi semakin memanjang, ketika kembali normal dia kembali lagi. Nah, ini menyebabkan aksial bola matanya menjadi cepat bertambahnya. Minusnya. Oh, jadi berarti kalau minus itu memanjang. Ya, memanjang aksial bola Bapak jangan matanya. minus-minus, Pak. Oh, enggak. Plus plus. Kamu plus terus. Terus Pak umur. Oh, terus ada juga mitos katanya kalau masih mudanya minus, nanti udah tuanya nggak plus karena minus tambah plus jadi normal. Gitu itu gimana, Pak? Itu bukan mitos tapi benar. Oh, benar lagi? Benar, tetapi hanya untuk kegiatan membaca. Oh. Hanya membacanya dia tidak perlu kacamata plus. Karena dia minus jadi netral, normal. Oh. Tetapi untuk penglihatan jauhnya tetap dia membutuhkan kacamata minus tersebut untuk Oh, berarti penglihatannya. nggak hilang tapi Enggak. plusnya kalah. Ya, betul. Oh. Bapak, Baru dengar mitos, ada mitos kayak gitu. banyak Pak yang kayak gitu. Jadi kayak kamu mudahnya minus ya, nanti tuanya nggak plus gitu karena minus tambah plus gitu-gitu. Aku yang Normal. banget dari yang kayak gitu. Oke. Kalau untuk ngejaga kesehatan mata sebenarnya kan ada nggak Tips-tips. dengan pola hidup tips itu? Oke. Cara-cara gitu. Kalau dengan keadaan sekarang nih, keadaan sekarang yang dimana anak dari SD sampai kuliah wajib di depan gadget sampai Nah. berjam-jam dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya udah ada teknologi yang untuk men-screen atau memfilter sinar biru sehingga mata tidak terlalu lelah. Tapi kita harus pinter juga cara memilih lensa biru yang mana sih, yang bagus tuh yang mana sih. Nah, itu juga perlu adanya edukasi buat masyarakat. Tidak semua lensa dengan filter biru yang baik dipakai untuk anak-anak atau orang Di dewasa. HP kan suka ada lensa anti biru nih, ada nih di HP saya Yap, juga ya. betul. Itu berarti kan kalau penilaian saya berarti kan udah Udah pas ada lah, bagus lah gitu udah ada proteknya. protek sendiri di HP-nya. Itu berarti aman juga. Maksudnya filter biru di HP? di ya. iPhone nggak? Udah pasti aman. Ya, karena dia udah terfilter. Tapi yang terfilter bukan semua sinar biru yang bagus itu, tetapi terfilter sinar biru yang mendekati dari sinar UV. Tapi sinar biru yang bagus itu masih bisa terserap oleh mata. Itu yang bagus. Lensa Kayak yang kuliah bagus. loh, Pak. Iya. Karena kita kan Bahasa teknis ya. karena masyarakat itu kan sekarang bingung. Iya. Yang datang ke sini apa sih RO? Dulu kan masih RO ya. Apa sekarang ganti lagi jadi optometri. Saya aja bingung optometri. Nah, intinya optometri adalah seseorang yang berilmu, yang tahu, yang paham akan yang memeriksa. ya memeriksa mata dan membuat kacamata. Itu simpelnya. Nah, jadi yang boleh Ini buka definisi optik kita. dan yang boleh buka optik itu harus ada izin menurut izin Kemenkes. Kemenkes. Nah, Kemenkes apa ya? minimal Permenkes. minimal D3
Optometris. Optometris. Jadi nanti gelarnya apa dong Pak? Kalau kemarin kan AMDRO. Kali ini Omdo Pak. Amdo, sorry. AMD. Sekarang gelarnya itu untuk AMD gelar aja? itu AMDkes. Oh, AMD. Kesehatan AMDkes. lebih general. Tapi jadi general tuh. Ya, tetapi beberapa dari asosiasi pendidikan kita mengajukan AMDkes, ada belakangnya AMDkes optometri. Oh. Panjang banget. Kalau namanya cuma Asep doang, AMDkes. Ini kan tertolong. Iya, tertolong. Tapi aku pikir kan dulu AMD.RO, sekarang AMD.O. Enggak. AMDkes titik Optometri. optometri. Sebenarnya spesialisasinya di optometri. Kenapa nggak O aja Pak? AMD Case O. Jadi Kayak olahraga. Keso. Ke depan sebetulnya dengan teknologi sekarang peluangnya kalau kita misalnya masuk RO nih, menurut Bapak nih kan pasti Bapak expert di bidangnya kan, yang mendalami. Peluangnya seperti apa sih Pak? Peluang untuk lapangan kerja atau sebagainya selama mata itu masih berfungsi dengan baik, selama mata masih ada, Selama manusia masih punya mata, kalian nggak usah takut. Nggak usah nggak takut. butuh Penglihatan. Iya, betul, selama butuh penglihatan profesi ini profesi tetap ada. Akan Karena eksis dan kan kalau dibutuhkan. kalau menurut pandangan saya gitu, di Indonesia tuh kayak kurang tertarik gitu dengan ini. Dan persis. karena apa? Karena dilihat dari jumlah yang terakreditasi, kampus yang buka, itu pun hanya sedikit gitu. Sedangkan apalagi sekarang tapi Pak kayaknya nanti setelah ada peraturan dari pemerintah yang bilang layanan Paskes 1 harus ada, pasti nanti kejar semua aslinya. orang buka. Tapi Sekarang banyak dari kalau nggak salah beberapa poltekkes juga tertarik untuk membuka program itu. Buka optometri ya. Sama itu. Nah, ada nggak kalau gigi itu minimal 6 bulan sekali periksa mata. Sama. Keharusan nggak? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, terutama pada anak-anak usia tumbuh, anak SD itu Saya harus saya- 6 bulan sekali diperiksa. Kalau udah dewasa paling 1 tahun sekali. 1 Minimal tahun sekali setahun untuk melakukan pemeriksaan Nah, mata rutin. Kalau minus itu akan nambah nggak sih walaupun udah pakai kacamata? Ada Minus kemungkinan itu besar? ada yang namanya miopia stasioner atau tetap, miopia progresif itu selalu nambah dan selalu miopia, ada miopia aksial, miopia. Mio itu apa sih Pak artinya? Miopia. Mio kan tadi Miopia. mio. Mio itu Ya. ada artinya sendiri nggak? Miopia itu udah nggak bisa dipisahkan, miopia aja, bukan mionya, tapi miopia, Kan istilah. hipermetropia. Mio itu berarti daya biasnya pendek. Saya itu belum pernah diperiksa Pak, karena saya nggak mau sugesti pakai kacamata. Saya diperiksa terus Pak tapi nggak nambah minusnya Pak. Ya, berarti udah miopia stasioner mungkin, jadi nggak nambah. Yang nggak nambah. Apa artinya itu? Kelainan mata minus berarti ya. Ya, tapi Tidak udah nambah kan nggak nambah. stasioner. Tapi kalau dilepas kacamatanya semakin buram Pak ngeliatin orang. Ya berarti kan udah paten banyak. Nggak bisa berkurang, nggak bisa nambah. Ya, Bapak biasanya suka gitu. diperiksa nggak? Saya rutin meriksa. Diperiksa. Atau jangannya Bapak tuh harusnya pakai kacamata tapi embung. Nggak itu saya nggak mau diperiksa Kata karena kelihatan memang tua. satu takutnya jadi sugesti kan. Kata kita sehat aja kan, sugestinya kuat jadi sehat kan. Takutnya, duh saya nih minus setengah harus pakai kacamata, harus selalu kan teringat. Nah kalau minus yang harus pakai kacamata itu minimal minus berapa? Minus berapa artinya setiap kebutuhan kelainan refraksi seorang pasien membutuhkan alat bantu ketika dia membutuhkan penglihatan yang normal. Tetapi ada kalanya seseorang itu dengan minus 1 dia tidak membutuhkan penglihatannya detil, tapi dia masih bisa melihat. Oh, jadi dia Tetapi ngerasa baik-baik aja. Ya, tetapi ketika dia membutuhkan penglihatan yang detil, nah itu baru dia ngerasa mengeluh. Banyak kok orang sampai minus 3 naik motor pun nggak pakai kacamata, itu banyak. Ada teman saya ada itu udah minus 3 katanya tapi dia nggak mau pakai kacamata. Iya. Dan itu nggak masalah. Masalah, Cuman dia kalau ngeliatin orang nggak kelihatan Pak, cuman masalah. dia nggak mau pakai kacamata. Nah, inilah dari kemarin ada beberapa kebijakan yang perlu kita perbarui lagi tentang cara pembuatan SIM misalnya dan sebagainya. Itu artinya ketika kita mengendarai motor atau mobil dengan kondisi seperti itu terus terjadi kecelakaan dan sebagainya, itu kan karena refleks ketika kita melihat dengan kurang jelas, refleks kita terhadap itu kan jadi berkurang. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali. Tapi itulah orang Indonesia. Itu salah satu kelebihan dari warga plus 62. Oke. Luar biasa itu. Jadi kayak Pokoknya superhero udah un- minus 3 masih cuek. unpredictable gitu kan.
Ya, Dan betul. betapa nilai keyakinannya luar biasa. Pasrahkeun bae sadayana. Ku Allah. Benar. Padahal kan ikhtiar wajib ya. Iya, tapi ya kan berdoa mah boleh, ikhtiarnya mah juga. Buat teman-teman nih sobat-sobat DHB, ada nggak Bapak yang mau disampaikan terkait come on, ini sesuatu yang memang luar biasa Menjanjikan gitu kan. gitu. Gitu. Dibandingin bidan dan perawat yang udah ribuan gitu. Buat teman-teman semua tentang optometris, profesi ini sangat mulia. Kenapa? Karena membantu fungsi penglihatan. Ya, jadi ketika penglihatan kita terganggu, otomatis sebagian besar ilmu akan berkurang untuk masuk karena mata merupakan gerbang ilmu pertama. Selain cinta ya Pak. Dari mata Gerbang ilmu ke pertama hati. orang biasanya dari mata. 80% kita fungsi penglihatan. Setelah Ilmu itu baru- masuknya ya, lewat ini, Mak. Lewat dari mata. penglihatan. Semuanya Jadi- lewat mata Pak. Iya, dari cinta dan sebagainya. Kan dari mata turun ke hati pernah dengar. Beda Ketika jam. kita bisa membantu, bisa Iya. pakai baca Quran. Iya, betul. Benar. Dan oke, buat teman-teman semua jangan lupa di prodi refraksi optisi kita ada program kerjasama dengan tentang kegiatan Indonesia Melihat. Jadi Indonesia Melihat kita akan membantu untuk melakukan pemeriksaan pondok-pondok pesantren yang membutuhkan alat bantu dan sebagainya, kita akan donasi ke sana. Keren. Dan ya harusnya Pak jangan pesantren aja, yatim piatu gitu. Iya, ya insya Allah. Tunawisma. Kita lihat dulu. Kita coba nanti kita coba kerjasama. tapi kan dan dengar sebagainya. juga ada beberapa program beasiswa ya. Yap. Bidik misi ada jalan, Ada. terus juga ada dari apa? Pemerintah. Bukan. Dikti. Dari optik. Dikti, nggak tahu. Dari Oh, optik iya. masih jalan, Pak. Ada beberapa beasiswa dari program ini, dari Melawai ada, kemudian dari Kasum. Jadi mereka dibiayai kuliahnya, biayai nanti kuliahnya, setelah nanti lulus setelah lulus kerja di baru sana. kerja di sana. Keren banget udah. Jadi kayak Kuliah dibiayain, kerja langsung. Jadi kuliah udah pasti kerja. Kalian pilih apa sih? Mending kuliah di RO dan S1 kebidanan. Karena beliau dosen satu bidang. Mohon dimaafkan, Pak. Oke, siap. Nah kan harus Pak, namanya promo tuh harus mumpung-mumpung. Tapi memang adik ipar saya juga ya di RO angkatan pertama, adik kandung saya juga di RO. Alhamdulillah sekarang karirnya luar biasa. Dan saya bilang, Usaha ya. saya pernah juga kepikiran mau masuk RO juga. Tapi aduh, gua kok masuk lagi D3 nih. Tapi kayaknya kalau emang sangat menjanjikan saya akan mulai kuliah Pak. Sepertinya. Ponakannya nggak di RO kan? Sepupu. Oh, sepupu. Jauh-jauh dari Oke, Bengkulu oke. dong, Pak. Siap. Luar Nanti biasa. bimbing. Awalnya Jadi dia usaha. nanya ke saya RO, saya juga nggak tahu. Tapi kan ada program beasiswa dari pemerintah, bidik misi ya, Pak. Terus juga dari Melawai, Kasum. Kasum. Pokoknya banyak. Banyak banget. Yang pengen tahu lebih banyak, pokoknya langsung aja cek Instagramnya. Ada Instagram? Enggak ada. Nggak ada di pendaftaran ada. Oke, ya, Nanti pokoknya- kita di deskripsi ada pendaftaran link untuk RO. Ya, pokoknya yang mau tahu lebih banyak boleh buka di website www.dhb. www.stikesdhb.ac.id. Oke. Klik pendaftarannya itu ada apa semacam itunya apa ya? Oh, Nah, gitu lah. Semoga. tinggal klik doang pop up namanya pop up. Atau bisa pendaftaran, langsung klik. WA di nomor pendaftaran Ada, atau info. Dan kalau mau tahu sebetulnya beasiswa paling banyak di DHB itu di Prodi RO, benar nggak Pak? Iya. Dan paling menjanjikan, kuliahnya juga paling cepat, kerjanya itu yang paling Paling utama. cepat bener. Karena itu masih jarang banget ada di Indonesia. Hanya 12. Dan yang terakreditasi hanya 3. Itu DHB salah satunya yang terbaik. Oke, dong. makasih banget Oke, Pak. terima kasih. Semoga sukses terus, semoga kita Amin. makin lancar, Dan segala berkembang. hal berkembang. Amin. Dadah. Dadah.